Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video ini kami akan mempresentasikan mengenai perhitungan pendapatan nasional sebagai tugas mata kuliah Makro 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Nafik Umurul Hadi. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Rekawati Syatno sebagai moderator dan pemateri. Saya Cindy Novia sebagai pemateri 1. Saya Sri Rahayu sebagai pemateri. Saya Dia Sasti Purnamasari sebagai pemateri 3. Baik, materi pertama akan disampaikan teman saya Cindy Novia. Kepada Cindy Novia dipersilakan. Materi pertama akan saya sampaikan yaitu tentang A. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Maka, ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan 1. Tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, 2. Perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. 1. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Produk domestik bruto atau dalam istilah Inggrisnya gross domestic product adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik negara tersebut dan negara asing. 2. Produk nasional bruto. Dalam menghitung pendapatan nasional bruto, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. 2. Faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri juga dihitung di dalam produksi nasional bruto. 3. Hubungan di antara produk domestik bruto dan produk nasional bruto yaitu PDB sama dengan PNB dikurangi PFN dari LN, di mana PFN dan LN adalah pendapatan faktor neto dari luar negeri. PFN dari LN adalah pendapatan faktor-faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan faktor-faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri. Ketiga yaitu pendapatan nasional harga berlaku dan harga tetap. Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan pendapatan nasional pada harga tetap yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Nilai pendapatan nasional yang didapat dalam perhitungan secara ini dinamakan pendapatan nasional pada harga tetap atau pendapatan nasional real. Baik, materi selanjutnya saya akan sampaikan yaitu pendapatan nasional harga pasar dan harga faktor. Yang pertama, suatu barang dikatakan dinilai menurut harga pasar apabila perhitungan nilai barang itu menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli. Selanjutnya, apabila pendapatan nasional ingin dihitung menurut harga faktor, maka tergantung kepada jumlah pendapatan faktor-faktor yang diproduksi dan digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Yang ketiga, hubungan di antara harga pasar dan harga faktor dapat dinyatakan secara bersamaan, yaitu harga pasar sama dengan harga faktor ditambah pajak tak langsung dikurangi subsidi. Baik, selanjutnya pendapatan nasional bruto dan neto. Pendapatan nasional yang masih meliputi depresiasi dinamakan produk nasional bruto. Untuk memperoleh produk nasional neto, nilai depresiasi harus dikurangi dari produk nasional bruto. Dengan demikian, produk nasional neto adalah produk nasional bruto kurang depresiasi. Selanjutnya, menghitung pendapatan nasional. Menurut Sadono Sukirno 2011, ada 3 cara dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu yang pertama, cara pengeluaran, yang kedua, cara produk bruto, dan yang ketiga adalah cara pendapatan.
Baik, yang selanjutnya adalah 1. Cara pengeluaran. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang diamati. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan teman saya Sri Rahayu. Kepada Sri Rahayu dipersilakan. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. A. Komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran membedakan pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian kepada 4 komponen, yaitu yang pertama konsumsi rumah tangga, lalu pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap sektor swasta, dan yang terakhir ekspor neto. B. Menghitung produk domestik dan produk nasional bruto. Di banyak negara, hubungan antara PNB dan PN dapat dinyatakan dengan persamaan PN sama dengan PNB min pajak tak langsung plus subsidi min depresiasi. Akan tetapi, dalam perhitungan di Indonesia, subsidi tidak dihitung. Oleh sebab itu, di antara PNB dan PM terdapat hubungan sebagai berikut. PN sama dengan PNB min pajak tak langsung min depresiasi. 2. Perhitungan dengan cara produk bruto. Cara yang kedua ini adalah cara menghitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian. Penggunaan cara ini memiliki 2 tujuan penting, yaitu pertama, untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi di dalam mewujudkan pendapatan nasional. Kedua, sebagai salah satu cara untuk menghindari perhitungan 2 kali, yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan dalam berbagai tahap proses produksi. Baik, saya akan memberikan contoh cara menghitung nilai tambah. Misalkan ada 4 perusahaan yang melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Nah, perusahaan pertama menebang kayu dan menjualnya kepada penggergaji papan, atau bisa kita sebut sebagai perusahaan kedua seharga Rp50.000. Kemudian, papan yang digergaji tersebut dijual kepada pembuat perabot atau perusahaan ketiga dengan harga sebesar Rp200.000. Nah, kemudian perusahaan perabot setelah membuat berbagai jenis perabot dan menjualnya memperoleh hasil sebesar Rp600.000. Jadi, secara keseluruhan, toko perabot menerima Rp800.000 dari penjualan perabot kepada konsumen. Nah, berdasarkan contoh di atas, dalam tabel di samping ditunjukkan cara menghitung nilai tambah. Misalkan, pengambilan kayu di hutan tidak membayar sepeser pun untuk menebang kayu di hutan. Nah, dengan demikian, nilai tambah yang diciptakan penebang kayu hutan adalah sebesar Rp50.000. Secara keseluruhannya, nilai tambah yang diciptakan oleh keempat kegiatan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, dengan demikian, jumlah nilai tambah yang diwujudkan oleh keempat kegiatan itu adalah sebesar 50 plus 150 plus 400 plus 200, sehingga hasilnya menjadi Rp800.000. Tapi dengan catatan jumlah nilai penjualan adalah sebesar Rp1.650.000. Pengeluaran konsumen untuk membeli perabot ini adalah Rp800.000 juga. Ini berarti dalam perhitungan menurut cara produk neto, nilai pendapatan nasional yang disumbangkan berbagai kegiatan di atas sama dengan perhitungan menurut cara pengeluaran. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya Dia Sasti. Kepada Dia Sasti dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan
3. Cara pendapatan. Apabila faktor-faktor produksi itu digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa, akan diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu tanah dan harta tetap lainnya memperoleh sewa, tenaga kerja memperoleh gaji dan upah, modal memperoleh bunga, dan keahlian memperoleh keuntungan. Dengan menjumlahkan pendapatan-pendapatan tersebut akan diperoleh suatu nilai pendapatan nasional lain yang berbeda dengan yang diperoleh dalam perhitungan pendapatan nasional dengan kedua cara sebelumnya. Pendapatan nasional itu dinamakan pendapatan nasional atau produk nasional neto menurut harga faktor. Selanjutnya, penggolongan pendapatan faktor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi sebagai berikut. 1. Pendapatan para pekerja yaitu gaji dan upah. 2. Pendapatan dari usaha perseorangan persero. 3. Pendapatan dari sewa. 4. Bunga neto yaitu seluruh nilai pembayaran bunga yang dikurangi bunga ke atas pinjaman konsumen dan bunga ke atas pinjaman pemerintah. 5. Keuntungan perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya, contoh perhitungan. Komponen yang utama dari pendapatan nasional adalah ganjaran untuk pekerja yaitu upah, gaji, bonus, dan pendapatan pekerja yang lain yang nilainya adalah sebanyak 4.703 miliar US dollar dan meliputi hampir seluruh 71% dari pendapatan nasional. Keuntungan perusahaan perseroan nilainya berjumlah 804 miliar US dollar meliputi 12,1% dari pendapatan nasional. Bunga neto berjumlah 450 miliar US dollar dan meliputi 6,8% dari pendapatan nasional. Selanjutnya, C. Pendapatan pribadi dan pendapatan deposibel. 1. Pendapatan pribadi. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. 2. Pendapatan deposibel. Pendapatan deposibel adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka inginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kata atau kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.